Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, saya Zakia Zahra Salek dari Universitas Jambi, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Hari ini saya akan mewawancarai Ibu. Materinya tentang Educational Equality for Students with Disabilities. Baik, sebelumnya apakah Ibu bisa memperkenalkan diri Ibu dulu dan memperkenalkan murid berkebutuhan khusus ini? Baik, nama nama Ibu Eka Susanti. Ibu mengajar di SMP Negeri 3 Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat. Ibu memiliki 448 peserta didik. 3 di antaranya adalah peserta didik yang menurut keputusan Dewan Guru dan pengamatan, mereka bertiga ini adalah peserta didik memiliki kebutuhan khusus. Dari tiga peserta didik tersebut, bisakah Ibu memberi salah satu contoh dengan materi yang saya ingin wawancarai, yaitu Educational Equality for Students with Disabilities? Ah, baik, jadi di antara mereka bertiga itu kebetulan Ibu hanya mengajar satu di antaranya, karena duanya berada di kelas dan tingkat yang lain. Namanya M. Raihan. Silakan Anak Zakia bertanya tentang hal yang terkait dengan murid Ibu yang berkebutuhan khusus tersebut. Silakan. Baik, Ibu, saya mempunyai 5 pertanyaan dan saya akan bertanya satu persatu. Jadi pertanyaan saya yang pertama adalah, apa tantangan yang dihadapi sekolah dalam membantu anak berkebutuhan khusus belajar secara setara? Kalau tantangannya itu banyak sekali, cuman yang paling sering muncul akhir-akhir ini adalah satu, kurangnya sarana prasarana yang mendukung gaya belajar mereka, karena mereka tidak sama gaya belajarnya dengan anak kita yang lain. Yang kedua itu, sekolah kami tidak memiliki guru pendamping khusus yang memahami tentang anak-anak berkebutuhan khusus ini. Nah, yang ketiga yang kami alami saat ini adalah kurikulum. Penerapan kurikulumnya itu diadaptasi atau diadopsi, itu penerapannya beda dengan anak yang lain. Jadi anak-anak berkebutuhan khusus ini memiliki kurikulum khusus untuk mereka, mulai dari perencanaan pembelajaran, pelaksanaan, dan penilaian serta pelaporan. Saya rasa tantangannya ada di situ. Baik, terima kasih. Lalu, bagaimana Bu cara memastikan anak berkebutuhan khusus mendapatkan kesempatan yang sama dengan siswa lain? Hmm. Pertama, ini yang Ibu lakukan ya. Pertama itu Ibu di tahap mengamati dulu anak Ibu ini sebenarnya masalahnya di mana gitu. Kalau masalahnya itu di eh, gangguan motoriknya atau interaksi sosialnya atau tantrum akibat gangguan psikologis atau kesehatan fisik, itu biasanya ibu akan membuat metode pembelajaran yang dianya tidak mengerjakan tugas secara individu. Jadi ibu akan memilih beberapa anak secara bergantian, anak yang lain yang telah diberi pemahaman tentang teman yang berkebutuhan khusus untuk menjadi teman pendamping atau tutor sebaya. Kadang-kadang hal ini berhasil, kadang-kadang tidak, tetapi hal ini dapat eh, mengurangi hal yang tidak kita inginkan terjadi, seperti menenangkannya. Jadi ada eh, anak ibu, salah satu anak ibu itu sering mengalami
panic attack, serangan panik, sehingga dia susah mengontrol gerakannya, apa yang kita sering sebut tantrum, dan tidak suka disentuh oleh ibu, tetapi dia menyukai salah seorang temannya yang apabila menyentuh dia, dia tidak marah. Jadi ibu mengamati kejadian tersebut, lalu menemui temannya ini dan, "Bisakah kamu membantu ibu lain kali jika hal ini terjadi lagi?" Karena dia sepertinya tidak suka disentuh oleh ibu. Nah, si temannya ini bersedia gitu. Jadi menurut ibu yang ibu lakukan adalah mengamati dulu, kemudian tidak bisa pendekatan guru ke murid, jadi mungkin pendekatan dengan teman sebaya, sehingga dia bisa mengikuti semua aktivitas pembelajaran, sama dengan teman yang lain. Baik, berarti cara tadi tuh Ibu terapkan ya kepada peserta didik Muhammad Raihan itu, Bu? Ya, ibu terapkan. Kebetulan anak yang kita bicarakan ini memang, M. Raihan. Baik. Lalu, apa yang sekolah lakukan untuk membantu anak berkebutuhan khusus belajar sesuai kebutuhan mereka? Jadi sebelum sekolah ibu memutuskan untuk menerima, eee, peserta didik dengan berkebutuhan khusus, karena kita tahu ya dari beberapa eee, permen, dari beberapa undang-undang bahwa kita harus zero reject, ya. Jadi kita menerima. Nah, pihak sekolah memberikan, pelatihan secara, eee, online atau tatap muka langsung, kemudian berkonsultasi dengan sekolah SLB terdekat, menjalin komunikasi dengan dinas kesehatan dan, psikologi, psikiater, untuk, lebih memahami tentang kondisi anak-anak berkebutuhan khusus dan membuat, tindak lanjut-tindak lanjut yang diperlukan. Nah, kebetulan ibu salah satu dari, guru yang terpilih mengikuti kegiatan tersebut dan, menjadi guru pendamping untuk, M. Raihan. Baik. Lalu, apa yang dilakukan sekolah untuk mendukung guru dan mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus di kelas? Nah, sekolah memberikan, seperti Ibu sebutkan tadi, sekolah memberikan pelatihan, pemahaman, dan kebebasan kepada guru tersebut untuk melibatkan pihak-pihak lain agar, anak Ibu tadi dapat mengalami, eee, dan dilayani sesuai dengan sama dengan peserta didik yang lain. Jadi sekolah me menyediakan gurunya dulu, kemudian baru menerima muridnya, kemudian guru tersebut akan membantu, peserta didik tersebut agar dapat terlayani sama seperti peserta didik yang lain. Baik, dan ini untuk pertanyaan terakhir, Ibu, apa Baik. saja cara yang bisa dilakukan guru untuk membuat suasana kelas menjadi ramah untuk semua siswa, termasuk peserta didik yang lain dan termasuk peserta didik Muhammad Raihan ini, berarti semua siswa Kalau yang ini teorinya atau yang sudah Ibu lakukan? yang sudah Ibu lakukan? Kalau yang sudah Ibu lakukan itu pertama, Ibu memberikan rasa nyaman dulu kepada M. Raihan, membuat dia merasa diterima dulu, kemudian Ibu memberikan, mencontohkan bahwa M. Raihan ini bukanlah orang yang harus kita hindari, orang yang harus kita takuti. Dengan memberikan contoh seperti itu kepada murid yang lain, dengan pemahaman, dengan, kata-kata nasehat, dengan video-video, pembangunan karakter terkait teman yang ABK, nah bisa menumbuhkan rasa simpati teman yang lain. Jadi dengan Ibu memberikan, respek, perhatian khusus, pelayanan kepada temannya, kepada M. Raihan, temannya dengan sendiri, memperlakukan Raihan seperti Ibu memperlakukan Raihan. Jadi menurut Ibu, satu, buatlah si
peserta didik dengan kebutuhan khusus itu merasa diterima dulu, dia merasa nyaman dengan caranya, bukan dengan cara kita ya, mereka berpikir dengan cara mereka sendiri, kemudian yang kedua membangun lingkungan kelas, suasana kelas yang memiliki empati tinggi terhadap teman yang berkebutuhan khusus. Yang ketiga, ibu membedakan eh, kegiatan pembelajaran antara temannya dengan M. Raihan. M. Raihan ini adalah anak ibu yang unik. Dia boleh ya ibu sedikit bahas tentang M. Raihan? Boleh, silakan. Nah, M. Raihan memiliki tubuh fisik yang sempurna seperti anak yang lain dengan badan yang kekar dan tinggi, tetapi M. Raihan tidak mampu berkomunikasi menggunakan bahasa seperti temannya. M. Raihan berkomunikasi itu menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Dan untuk berteman sehari-hari, kalau berbicara dengan guru itu tentu hal yang baik, karena itu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tetapi untuk berteman untuk bahasa sehari-hari, bahasanya terkesan formal. Nah, ibu memberi pemahaman kepada temannya, tidak apa-apa, dia berbicara formal, asalkan pesannya tersampaikan. Kemudian, ibu baru mengetahui di beberapa bulan terakhir, alasan M. Raihan sulit berkomunikasi dengan ibu adalah dia tidak bisa mengikuti gaya bahasa di daerah kami, tetapi dia mampu berbicara bahasa Inggris. Nah, kebetulan ibu guru bahasa Inggris. Jadi, tanpa sengaja dengan sebuah kejadian, ibu mengetahui kalau dia bisa berkomunikasi dengan baik dengan bahasa Inggris. Nah, sejak itu kembali ke cerita awal, setelah mengamati M. Rehan ternyata begitulah cara dia berkomunikasi, begitulah yang membuat dia nyaman, sehingga ibu menyamakan cara komunikasi. Jadi sejak saat itu kami selalu berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan materi tersampaikan dengan baik, dia mengerjakan tugas dengan baik, dan semuanya berjalan dengan baik. Jadi yang ibu temukan selama ini adalah dia tidak memilih untuk tidak berbicara dengan ibu, tetapi dia tidak tahu caranya. Nah, setelah ibu mengamati dan mengetahui caranya, kemudian ibu memilih untuk menyesuaikan ritme dan rasa nyaman dia sehingga komunikasi kami lancar hingga saat ini. Ibu rasa setiap anak ABK itu memiliki keunikannya masing-masing. Nah, keunikannya itulah cara pendekatan kita supaya dia merasa diterima, nyaman, dan setara dengan teman yang lain. Dan karena sekolah ibu sudah menyepakati menerima anak-anak yang kebutuhan khusus, sehingga sekolah kami juga sudah mendesain eh, sarana prasarana itu yang ramah inklusif, ramah anak berkebutuhan khusus. Misalnya, kami menyediakan tangga bidang miring untuk anak-anak yang menggunakan eh, sepeda dorong atau sepeda roda 3 dan memiliki toilet yang untuk anak-anak berkebutuhan khusus dibedakan dengan toilet anak yang lain karena mereka butuh pendamping untuk pergi ke toilet dan butuh waktu lebih lama dibandingkan dengan anak yang lain. Tetapi yang ingin Ibu sampaikan adalah kita tidak bisa berekspektasi menyamakan dia dengan peserta didik yang lain. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah melayaninya, karena itu haknya sebagai peserta didik, melayaninya sehingga dia mendapatkan pelayanan sama dengan peserta didik yang lain. Jadi mereka juga makhluk Tuhan yang punya hak untuk mendapatkan pendidikan dimanapun mereka berada. Ibu rasa demikian, mudah-mudahan terjawab pertanyaan dari anak Zakia. Baik, terima kasih banyak Ibu atas jawabannya. Saya bisa tahu jadinya tantangan, cara, apa yang sekolah lakukan, apa yang dilakukan sekolah untuk mendukung guru, apa saja yang bisa dilakukan guru untuk
membantu anak berkebutuhan khusus ini, Ibu. Baik. Baik, kalau gitu terima kasih Ibu atas waktunya wawancaranya. Saya akan mengakhiri wawancara ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Nak Zakia, sukses selalu ke depannya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.